Hello everyone, kembali lagi sama gue Tibeng Aditya. Selamat datang di channel gue. Kita habis latihan, habis keringetan. Ya, sore-sore enak kayak gini. Gue di video ini mau memperlihatkan dan memperjelas tentang self defense. Ada beberapa orang yang bilang self defense itu nggak guna, nggak ini, dan bilang sampah. Iya, gue bisa bilang itu sampah atau tidak berguna ya. Tidak berguna kata gue, bukan sampah seutuhnya loh. Jangan belintir lagi kata-kata gue. Tapi tidak berguna untuk beberapa orang atau sebagian besar orang yang tidak mengerti bela diri, yang tidak paham akan bela diri, ataupun tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau ada tutorial self defense yang seperti ini, seperti ini, Pushing, no. dan seperti ini, Seperti itu. Apabila dia mau serang lagi. Seperti ini. Jadi kunci. Seperti biasa. itu bukan buat kalian yang tidak bisa bela diri. Bukan artinya itu sampah. Itu buat perguruan mereka, itu buat gua, buat teman-teman gue yang bisa bela diri, dan buat praktisi bela diri. Nah, gimana perjelasannya dan gimana harusnya gua akan peragakan bersama partner gua, teman gua. Bro, sini bro. Kenalkan, nama siapa ini? Halo bro, nama saya Reza. Reza. Dia juga atlet silat ya. Perguruannya apa? Pencak silat Taimin Taimin. Itu dari mana tuh? dari Padang Panjang. Sumatera Barat tuh tempat gua. Cuma kita di Kota Pariaman ya. Padang Panjang itu di daerah gunung. Enak tempatnya. Dia juga selain silat pernah apa aja bro? Wusu ya. Dia satu kontingen dulu sama gua. Wusu sama Muay Thai sekarang ya. Ya. Muay Thai. Jadi Poprov tahun 2018 itu terakhir Muay Thai ya. Berarti kalau nanti lu mau apa nih? Rencana mau ikut silat bebas. Silat bebas bro. Oke, gua dukung lah pokoknya. Nanti coba deh gua bilang-bilang ke teman-teman. Ini ada kucing, sorry bro. Kucingnya manja nih, nginjek gua mulu. Jadi dia mau ikut silat bebas ya, insya Allah bisa gitu. Nanti gua coba-coba tanya lah sama ini juri kan, Pak Randy gitu. Bang Randy kan coba nanya gitu. Gimana aja persyaratannya buat bisa ikut dan umur berapa aja. Kayaknya umur bisa masuk ya. Oke, tanpa banyak bacot gua langsung aja kita peragakan self defense yang guna untuk praktisi bela diri, atau gua atau dia atau teman-teman yang lain sama orang yang awam yang tidak paham sama sekali bela diri, cuman bisa ya begitulah pokoknya, lu paham lah maksud gue ya. Oke, kita akan tunjukkan, stay tune. Nah, kebiasaan orang itu di jalan atau sama teman atau dibully di sekolah, di kampus, di mana aja di jalan yang masalah cewek, masalah apa gitu, aku bodo amat masalah gituan. Biasanya orang tuh seringnya nyekek kayak gini bro, nyekek kayak gini atau grab your sword, oke? Grab kayak gini, coba grab bro. Ini kalau gua praktisi bela diri, kalau lu praktisi bela diri, gua ini akan banyak cara ya. Bisa kayak gini, itu nih sakit juga, atau gua akan kayak gini. Ini tangan kiri atau tangan kanan gua, ini akan nebas siku kayak gini, siku ya dengan keras, elbow gua masuk. Oke? Lagi. Elbow masuk ke leher. Lagi. Elbow masuk ke leher ya. Ini sakit loh, elbow ke leher, ini ke jakun. Dan itu fatal, bisa fatal. Nah, ada banyak cara kayak gini juga. Bertanya. Jadi kayak gini, gua akan megang dengan tangan kiri gua. Ini di sininya gua akan tepis kayak gini, masuk ke dada. Ini tahan, tepis sikutnya. Ini masuk ke dada. Oke? Ulang aja. Ini masuk ke dada. Gue bisa elbow juga rahangnya. Tapi itu buat yang bisa bela diri ya. Karena kalau orang yang bisa bela diri itu akan nyerang juga. Ya, yang tadi itu banyak ya. Ini juga bisa nih. Pas lu tarik kayak gini, ini langsung nih. Ini sakit bro. Tonjok aja langsung, tonjok aja, lu kabur. Atau kalau lu mau nyerang, tonjok. Pas kayak gini, lu jab tuh rahangnya, lu kabur. Ya bagi yang bisa bela diri atau mau ngelawan, ini aja. Lagi, tonjok. Ini sakit loh. Ini kalau kenceng, ini bisa lepas, pap, strike.
jab, sorry. Jab atau lu tendang, lu hantam. Oh, beda. Bang kan kanan. Ya, tapi kalau masalah tuh itu ya strike sih. Kita lihat. Ini tonjok aja. Pam, strike. Strike rahangnya. Atau bisa lu kalau lu mau hajar, tapi kalau nggak mau lu kabur. Pokoknya lu jauhkan dia lu kabur. Selamatkan diri, karena menyelamatkan diri itu bagian dari membela diri ya. Self defense itu defense mempertahankan, membela, defend gitu ya. Self diri, membela diri, mempertahankan diri. So kalau lu memang nggak bisa bela diri, jangan lawan. Karena banyak berita bro, banyak di luar sana yang mengejar pencuri, dia sendiri yang mati, ya kan? Ngejar rampok, dia sendiri yang mati. Padahal dia nggak bisa bela diri gitu. Tapi melihat tutorial yang, sorry kalau gue bilang emang nggak guna buat mereka ya, tapi buat gue berguna, buat teman gue ini Reza berguna, buat kalian yang praktisi bela diri itu berguna. Tapi buat banyak orang yang nggak tahu bela diri itu nggak berguna gitu. Nah sekarang gue akan perlihatkan untuk orang yang awam dalam bela diri. Itu lu nggak usah nyerang juga. Yang jelas intinya kabur. Kita mempertahankan diri hanya untuk mendorong dia, hanya untuk mengatur jarak untuk supaya kita bisa lari gitu. Jangan nyerang juga. Kalau buat tadi ya gue nyerang, tapi kalau mereka datang banyakan gue juga kabur. Oke. Ini buat orang yang nggak bisa bela diri ya. Untuk keadaan terdesak, yang pertama-tama panik, jangan pernah panik, karena panik itu membunuh. Takut wajar. Nah kalau kayak gini, lu jangan gitu juga, karena ini gerakan itu, motorik itu juga harus dilatih dalam latihan bela diri. Kalau lu nggak bisa apa-apa, lu cuma kayak gini nih. Ini tangan lu angkat, lu hajar, tendang titiknya, lu kabur. Gitu, lagi. Kabur. Anjir. Karnia anjing. Oke, kita lanjutkan peragaan yang lain. Nah, grab dari belakang. Biasanya ini kalau bullying juga ya. Bullying tuh dari belakang, atau ada temennya yang mau hajar dikeroyok 2 orang atau beberapa orang lah gitu. Tapi gue mau memperagakan saat lu di grab dari belakang. Oke bro. Nah posisi kayak gini, kuda-kuda itu kayak gini, agak ke sono ya, ke arah jam 2, jangan ke depan ya, arah jam 2. Lu posisikan tangan seperti ini, lu langsung miring, ajar dengan siku ini, paha, hajar dengan siku kanan atau siku kiri juga bisa, cuma kiri sama. Kita arah jam 10, nih kita kayak gini nih, ajar ininya, ajar pahanya dengan sikut ya, ajar paha dengan sikut lagi. Dan yang lain juga bisa, yang lain ini seperti ini, cuma kita ngadep ke sana aja tuh, coba kagaknya. Nah, ngadep ke sana kita langsung bisa lepas. Kita langsung ajar, langsung bisa lepas, karena itu gimana ya, space kita itu masih ada, beda sama yang di leher ya. Coba kita bisa lepas. Itu buat orang yang bela diri ya, yang bisa ya, yang motoriknya bagus ya, yang refleks juga bagus, dan itu memang harus didapatkan dengan latihan bela diri gitu. Setahu gue kayak gitu. Ini bagi orang yang awam. Yep. Nah di sini kalau lu panik akan membunuh ya, panik akan membunuh. Gimana caranya? Lu ambil jari kelingking, lu tarik ke atas ini, tarik ke atas, itu akan mengikuti. Nah lu langsung ngadep dia, pukul titiknya. Lagi nih ambil ya, kan kayak gini, panik kan, lu cari, dia nggak langsung banting lu kok ya, kayak gini, lu ambil, tap, bam, kabur. Atau kayak gini, iya, lu angkat kaki kanan, ini, lu tendang nih biji, pakai tumit, lu kabur. Pokoknya kalau udah lepas aja lu kabur, oke? Jangan ambil resiko. Kalau lu mau ngelawan susah ya, apalagi itu buat cewek atau buat laki-laki yang emang ada dasar gitu, motorik juga belum terlatih gitu.
Karena emang semuanya butuh latihan. Adapun orang yang langsung bisa itu ya sedikit-dikit lah ya gitu, yang cepat belajar. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, ini buat di jalan juga, apalagi ini khusus buat cewek ya. Sebenarnya bisa nggak bisa bela diri, ini sama aja. Ini sama aja. Tapi gue fokuskan untuk kabur ya. Karena ini gue mengkhususkan untuk orang yang awam, yang nggak bisa bela diri gitu. Yang mau mempertahankan badan, mau mempertahankan nyawa dengan kabur. Tapi kita mengatur jarak supaya dia susah ngejar. Kalau kabur kan bisa minta tolong juga tuh. Pokoknya nggak usah dilawan lah. Ini biasanya kalau di jalan itu ditarik kayak gini, atau jambret atau rampok lah gitu. Tarik tangan, misalnya lu mau diperkosa apa gitu ya. Ini jangan lu lawan, tapi lu ikutin iramanya, lu adu sama ini. Tuh. Lu adu, tuh. Dan itu kenanya gimana, Bro? Sakit ya? Ini menghantam banget rasanya. Ini menghantam. Kelihatannya sih emang biasa, ya. Kelihatannya emang biasa tuh. Tapi ini ngantam banget buat kesini. Apalagi kalau kena hidungnya, kena kepala. Itu pokoknya namanya kontak fisik ya. Bodinya berkontak ya, tetap aja ada sakit. Apalagi ini juga kayak gini tuh. Ini kan bahu runcing tuh. Tuh. Bam. Pokoknya atur. Pas dia kayak gitu, kalau mau tendang ya tendang juga. Potongnya, lu kabur. Intinya gitu. Satu lagi. Ini paling gampang nih. Kalau lu ditarik ya lu tendang aja. Ya. Tarik, pah, lu kabur. Jadi di sini ya, gue mengkhususkan buat ini khususnya buat wanita, buat orang-orang cewek lah gitu yang sering dijahatin di jalan, dan orang-orang yang khususnya emang nggak bisa bela diri juga. Intinya kalau lu mau kabur, kebanyakan yang melakukan kejahatan kan laki-laki tuh. Itu dia. Intinya si otong. Kalau lu tendang otong itu udah berbintang-bintang cuy. Kalau lu pernah tanding, otong lu pernah kena, waduh, boro-boro nafas cuy, itu nyawa kayak udah mau diangkat. Pernah nggak lu kayak gitu? Pernah. Otong lu kena gitu ya? Pernah, bro. Gue juga pernah. Itu udah, di sini sakit ya, ini sakit naik, susah nafas. Jangan dipraktekin ke adik sama temen lu, tendang otongnya gimana rasanya, jangan juga. Tapi ini untuk pembelajaran aja ya. Jadi kalau orang bilang self defense itu sampah, ya gue mengatakan ada benarnya. Tapi sampahnya buat siapa dulu? Gini, kalau gue nggak bisa bela diri, gue lihat tutorial yang kayak, jadi ya tutorial yang kayak gini, tunjuk ya, tap, gitu ya. Ya itu sampah. Buat orang yang bisa bela diri itu sampah, karena nggak guna, tidak akan berguna. Itu akan membuat celaka dirinya sendiri. Lagi ya. Tap, nggak perlu. Oke, boom, gitu ya. Ini nggak guna buat mereka, buat gua berguna, buat dia berguna, buat teman-teman yang ahli bela diri, yang praktisi bela diri, yang belajar bela diri, itu akan berguna. Kenapa orang self defense dalam suatu perguruan, suatu camp itu diperlihatkan bukan untuk semua orang sebenarnya, bukan untuk publik, cuman ya divideokan saja. Sebenarnya itu buat mereka, kayak di silat kayak pakai kerambit ya misalnya. Ini anggap kerambit ya, kerambit kayak sap gitu, buat tebas-tebas lah. Nggak semua orang bisa gitu coy, nggak semua orang bisa pegang kerambit kayak kita pegang, kayak orang yang udah biasa megang gitu. Nggak semua orang bisa pegang golok, ya nggak semua orang bisa ninju gitu, tatap. Jadi kalau ada yang gini-gini aja ya, kayak lu tahu self defense yang sampah itu ya kayak gitu, dia cuma memperlihatkan gerakan yang dia kuasain, sedangkan dia nggak tahu ini dilihat sama siapa, ini akan ditiru nggak gitu, ini akan berguna nggak. Nah itu makanya gue mau bedain self defense yang sampah itu kayak gimana sih. Self defense itu akan sangat berguna, ya sangat berguna untuk orang-orang yang tertentu juga. Tapi kalau yang kayak tadi, kayak lu dipukul tap gitu, lu nggak akan bisa kayak gitu untuk semua. Ya bisa, gua bisa, teman-teman yang lain bisa, tapi kan orang awam nggak bisa. Kebanyakan orang yang terkena dampak kejahatan kan bukan orang bela diri, yang nggak bisa bela diri gitu, ya nggak bro? Jadi itu yang buat gua bilang sampah ya. Ini sampah artinya nggak berguna. Sampah emang bisa didaur ulang. Nih gue jelasin. Ketika orang itu nggak bisa bela diri dan dia lihat tutorial,
ternyata nggak berguna buat dia, itu akan jadi sampah karena nggak berguna. Dia bisa daur ulang. Gimana caranya? Dia latihan bela diri, motoriknya udah bagus, gerakan udah bagus. Dia lihat lagi tuh video yang dia tonton sebelumnya 2 tahun yang lalu mungkin, atau beberapa bulan yang lalu. Nah itu akan bisa dia kuasain. Nah itu bisa didaur ulang. Itulah logika ya, itu logika gua gitu. Jadi bukan sampah dalam arti sampah semua ya. Jangan dipelintir lagi kata-kata gua, ntar jadi masalah loh. Jadi itu penjelasan self defense itu untuk siapa aja, ataukah itu untuk peragaan di perguruan aja, atau peragaan ke semua publik ya. Jadi kalau misalnya lu lihat video yang tutorial, memang ya gerakannya tap gitu, diginiin, ada tendangan, ada hook, ada ini. Kalau lu nggak bisa bela diri, jangan tonton dulu. Tapi kalau emang self defense yang seperti mempertahankan, kayak mau dijamret kayak gini misalnya, jamret nih tas. Kalau kayak gini kan titik berat kita nggak ada, jadi kita harus nunduk gitu, cewek nunduk. Ini titik beratnya ada, ini anggap tas ya, anggap tali tas gitu, titik beratnya ada, dan dia akan susah untuk langsung menyeret gitu. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk mempertahankan aja gitu. Tapi kalau ingin kabur dan berani untuk menyerang sekali, untuk kabur aja, ya kayak tadi, tarik gitu, ambil juga kayak gitu, atau tendang potongnya, lu kabur gitu loh. Oke, ini contoh yang biasa dibully di sekolah ya, dibully di sekolah SMA lah kebanyakan kan, orang-orang cupu gitu, atau orang-orang bukan cupu sih, sorry, orang-orang yang dianggap ya begitulah ya. Gue nggak tukang bully juga sih, karena gue pernah dibully dulu, dan gue buktiin yang ngebully gue bener-bener hancur bro. Itu waktu SMA kelas 3, bener hancur dulu. Dia anak baru sih, jadi nggak tahu gue, dia baru masuk kelas 3 kelas 2 apa, terus dia ikut-ikutan kan, gue diem. Orang nggak ngebully gue, cuman dia doang yang ngebully gue, karena dia nganggap banyak teman, karena temannya itu juga teman gue kan, teman gue juga teman-teman dia gitu. Jadi dia sendiri yang bully gue sih, tapi gue diemin. Akhirnya gue nggak terima, dia hancur, dan posisi orangnya segini nih, segini. Ya kalau emang bisanya gini-gini doang ya percuma kan, apalagi kalau nafas ya. Kalau dia nyerang mulu mah gue gampang, dia capek gue ajar, itu intinya. Oke, gue peragain nih yang biasa dibully, misalnya kayak gini, dia ngancem gitu kan, atau nggak dibully deh di jalan kayak. Oke, ini contohnya kayak gini, lu diginiin, lu dibisik-bisikin, nggak usah jalan, lu dibisik-bisikin mau ini gitu kan, biasa orang mau copet. Ini tangan yang deket, lu giniin, lu nunduk dikit ke sini ya, ini lu angkat, ini lu tekan banget nih, lu tekan tuh kayak gitu. Kerasa nggak bro? Kerasa. Ini bisa, kalau kenceng banget ini bisa lepas, karena bahu ini engselnya bisa lepas. Gue pernah lepas sih dulu, ini bisa lepas. Atau kalau mau itu, kalau ini ya, kalau mau patah-patahin ya. Tapi kalau mau kabur juga bisa. Kayak tadi juga metodenya kayak tadi. Ya. Kayak gitu. Ini harus cepat juga ya. Gini, jangan di sininya. Lu nunduk langsung tekan lagi, titiknya lagi. Potongnya lagi, lu sedot tuh, lu skop, apalah tuh namanya, lu kabur. Atau kayak gini peragaan yang lebih simpel, bisikin pak. Itu bro, lu tahu yang 2 itu nggak, berlian yang diamond yang 2 itu, yang 2 kayak gini. Itu kalau nggak usah diginiin deh, gini aja nih, diginiin. Itu mata udah kayak ngelihat apa gitu, lihat surga apa ya, lihat neraka kali. Digini aja, pung. Itu sakit banget bro. Itu buat laki-laki ya. Kalau buat cewek tetap lu taplok aja, lu kabur. Ya intinya lu jangan panik. Karena panik itu membunuh, takut itu wajar. Ya, kayak orang misalnya ada kebakaran, kalau orang panik, dia bakal lompat dari lantai berapapun. Itu orang panik. Tapi kalau dia takut, itu normal. Takut bukan berarti membakar pikiran, ya. Tapi kalau panik itu bakar pikiran. Sama juga emosi juga bakar pikiran, bakar otak. Yang akal sehat itu bakalan kebakar gitu, bakalan ribet lah. Lu nggak bisa mikir lebih panjang dan nggak bisa pakai akal sehat lu. Nah itu panik definisinya juga kayak gitu. Jadi kalau ada kejahatan dimanapun lu berada,
dan lu diancam gitu, apalagi kayak yang kami peragakan tadi ya, ada 1-2 atau pernah kejadian kayak gitu, lu jangan panik dan lakukan yang kayak tadi. Kalau mau lu latihan aja, bukan latihan sih apa, coba-coba peragain, biasain. Kalau orang biasa kan biasanya refleksnya juga ada tuh. Tapi kalau emang mau yang lebih lagi, yang lebih apa, mau menjaga diri gitu, lu khawatir gitu, lu latihan bela diri aja, itu lebih efektif sih. Tapi bukan buat pukul-pukul orang ya, karena kita latihan bela diri bukan untuk memperlihatkan kalau kita jago, kalau kita tuh kuat, kalau kita tuh bisa melawan semua, bukan itu intinya. Intinya itu adalah kita mencari jati diri kita. Kalau udah bela diri, jati diri kita tuh udah kokoh gitu. Kalau kita udah profesional ya, tutur kata kita mungkin juga santun, juga sopan gitu. Beberapa oknum ya ada lah yang sombong gitu. Tapi kan yang paling banyak orang yang lebih jago itu tutur katanya tuh lebih gimana ya, lebih adem gitu. Ya kalau konyol ya konyol dikit itu wajar ya. Atau motivasinya keluar tuh lebih bijak lah. Ya intinya kayak gitu. Oke guys, mungkin itu dulu dari gua self defense yang untuk bela diri, membedakan untuk bela diri dan orang awam gitu ya. Sekali lagi, kata sampah itu ada tanda kutipnya ya, yang artinya tidak berguna. Jadi tolong jangan diapa-apain tuh kata-kata gua. Ya, sekian dulu dari gua Tibeng Aditya. Gua Reza. Kita pamit undur diri. See you in the next video. Kita signing out.